Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Indri Tika Meyanti di mata pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, kita akan belajar tentang beropini dengan artikel. Opini yaitu pernyataan, pendapat, ide, atau pikiran seseorang. Berarti beropini yaitu berpendapat ya. Artikel. Sekarang kita akan bahas tentang berpendapat melalui artikel. Dan juga kita akan membahas tentang fakta dan opini dalam artikel. Artikel merupakan tulisan yang enak dibaca serta menambah wawasan dan ilmu pengetahuan. Topik-topik yang dibahasnya selalu dipastikan aktual dan relevan dengan keperluan pembacanya. Apabila menguasai topik atau isu tertentu, kita pun harus terdorong untuk bisa menulisnya. Dengan begitu, kita bisa menyampaikan, berbagi pendapat dan fakta kepada orang lain melalui artikel. Nah, jadi jika kita menguasai topik atau isu tertentu, kita juga bisa ya menulis artikel. Teks artikel pada umumnya ditulis oleh seorang ahli atau pakar yang bersangkutan dengan topik yang beragam, seperti pendidikan, kebudayaan, kesehatan, agama, dan sebagainya. Pengertian dan ciri-ciri artikel. Mungkin penulis artikel adalah dosen atau guru kalau topiknya terkait dengan topik pendidikan. Mungkin juga seorang dokter apabila topiknya tentang kesehatan. Nah, jadi penulis artikel ini disesuaikan dengan bidangnya masing-masing ya. Jika bidangnya adalah dosen dan guru, pastinya yang ditulis adalah terkait dengan pendidikan. Jika seorang perawat dokter yang bidangnya di kesehatan, tentu saja topik dalam artikelnya yaitu tentang kesehatan. Artikel memiliki kesamaan dengan esai. Kedua tulisan itu sama-sama dijumpai di dalam media massa cetak ataupun elektronik, disajikan dengan berdasarkan fakta. Nah, itu tadi pengertian artikel. Nah, sekarang kita akan membahas tentang ciri-ciri utama artikel yang membedakannya dengan teks-teks lain. Ciri-cirinya yang pertama, bahasanya baku. Nah, dalam artikel ini menggunakan bahasa baku ya. Kemudian yang kedua, strukturnya sistematis. Yang ketiga, pembahasannya objektif. Yang keempat, menyatukan opini-opini dengan isu yang aktual. Yang kelima, berbasis fakta. Nah, itu tadi ya ciri-ciri utama artikel. Fakta dan opini dalam artikel. Sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya, bahwa artikel selalu mengandung fakta dan opini. Fakta merupakan pernyataan yang menggambarkan suatu kenyataan secara apa adanya. Dengan demikian, sesuai fakta merupakan sesuatu yang pasti benar adanya. Nah, di sini ada contoh kalimat fakta, yaitu Soekarno adalah Presiden pertama Republik Indonesia. Pernyataan itu merupakan fakta karena memang dalam kenyataannya begitu bahwa Pak Soekarno adalah Presiden pertama Republik Indonesia. Nah, itu tadi ya contoh dari kalimat fakta. Kemudian yang kedua ada opini, merupakan pernyataan yang mengungkapkan hasil pemikiran, pandangan, perkiraan, sangkaan, dan sejenisnya tentang isu fakta. Oleh karena itu, sangat mungkin dalam opini terdapat perbedaan pendapat antara pihak satu dengan pihak lainnya. Nah, karena di opini itu adalah sebuah pernyataan atau sebuah pendapat seseorang, jadi di dalam opini ini pasti ya, dari orang satu dengan orang lain itu pasti bakalan berbeda pendapatnya. Nah, di sini ada contoh dari kalimat opini. Reputasinya memang tidak meragukan. Nah, ini contoh dari kalimat opini. Kemudian ada kalimat opini yang kedua, yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan merupakan kementerian yang sangat strategis dan menyangkut masa depan anak bangsa. Nah, ini juga adalah contoh dari opini. Nah, itu tadi ya pengertian dari opini dan fakta, dan juga contoh dari opini dan fakta. Sekarang kita akan berlanjut untuk memilih manakah kalimat yang menyatakan fakta dan mana pula yang merupakan opini.
Nah, untuk nomor pertama, kalimat yaitu program-program itu perlu terus dilanjutkan. Nah, ini termasuk opini atau fakta. Nah, ini termasuk opini ya, karena ini adalah pernyataan seseorang. Kemudian yang kedua, kalimatnya yaitu ia seorang inspirator di dunia pendidikan nasional. Nah, ini karena memberitahu bahwa seseorang itu adalah inspirator, itu berarti sebuah fakta ya. Nah, ini adalah kalimat fakta. Kemudian yang ketiga, kalimatnya orang itu memiliki kredibilitas yang tinggi dalam memimpin kementerian. Nah, ini adalah pernyataan ya, pendapat seseorang. Berarti ini adalah opini. Kemudian kalimat yang keempat, program dan anggaran untuk periode 5 tahun sudah ditetapkan oleh menteri sebelumnya. Nah, ini kalimat fakta ya, karena di sini menyatakan bahwa program dan anggaran untuk periode kelima tahun sudah ditetapkan oleh menteri sebelumnya. Sudah ditetapkan, berarti ini adalah kalimat fakta. Nah, itu tadi ya artikel, fakta, dan juga opini. Nah, untuk materi artikel kali ini sampai sini terlebih dahulu ya. Kita akan lanjut ke materi berikutnya di video selanjutnya. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.